Yang pertama itu Pak Jokowi sedang, maaf ini bermain sandiwara politik gitu, dengan mengaduh-aduh, merintih-rintih, biar rakyat menjadi kembali mempercayai Pak Jokowi, mencintai, harus dibela. Ya ngomong aja. Kenapa tingkat kebencian Amin Rais kepada Jokowi itu begitu tinggi? Karena semua diksi yang dipakai itu adalah diksi yang tidak mencerahkan publik tanah air. Semua pernyataan-pernyataan Amin Rais itu tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia. Saya mau bilang bahwa apa istilah yang dipakai dengan politik, belah bambu, injak, apa segala macam itu narasi apa dari seorang profesor kayak begitu? Pilihan kata kalimat apa itu? Nah, dari 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Lincak Presiden bebek lumpuh. Tujuh orang yang diwakili oleh Pak Amin Rais dan Pak Marwan Batubara tadi menyatakan mereka menyatakan ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya neraka jahanam. Tapi tolong pimpinan Anda andai kata mundur lebih bagus lagi. Kemudian Pak Jokowi kalau Anda mundur pun itu masih berlaku kok. Pak Amin Rais ini adalah satu pernyataan halusinasi, perkiraan seperti ahli nujum begitu, yang maknanya itu adalah membenturkan pemerintah atau Presiden Joko Widodo dengan rakyat. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah negeri ini. Tidak ada. Kalau itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya, kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Kayak Pak Amin Rais, ngomongnya kayak comberan. Hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Main sandiwara politik gitu, dengan mengaduh-aduh, merintih-rintih, biar rakyat menjadi kembali mempercayai Pak Jokowi, mencintai, harus dibela. Tapi ini sekarang sudah terlambat. Pak Amin Rais, hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Tidak berubah, korupsi masih banyak. Mahfud yang sekarang ini memang sudah berubah ya. Mengapa demikian? Wallahu alam bisawab ya. Jadi sekarang menjadi the wrong man for the wrong job. Tidak apa-apa, itu tidak perlu ditanggapi. Orang berubah tidak berubah itu kan urusan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Berarti Anda kirim orang salah. Udah deh, tutup pintu, cukup. Oke? Amin menyebut bahwa rezim Jokowi saat ini ingin menggenggam kekuasaan secara total. Rezim Jokowi ini memang ingin menggenggam kekuasaan setotalitas mungkin, ujar Amin Rais dikutip dari terkini.id jaringan suara.com pada Minggu hari ini. Ia pun lantas membandingkan hal itu dengan rezim Soeharto. Menurut Amin Rais, Soeharto saat menjabat presiden tidak seperti era Jokowi saat ini. Jadi pada zamannya Pak Harto aja nggak seperti ini. Pendiri Partai Umat itu kemudian menjelaskan terkait anggapannya tersebut. Menurutnya, rezim Jokowi saat ini sudah menaklukkan kekuasaan lainnya seperti DPR, DPD, dan MPR. Coba bayangkan, DPR sudah takluk, DPD, MPR juga takluk. Kemudian ketua-ketua lembaga tinggi, itu semua apa kata istana? Ujar Amin Rais. Bahkan Amin juga menilai rezim Jokowi telah menyeret TNI 3 angkatan beserta kepolisian ke ranah politik. Dan inilah tudingan yang sangat berbahaya. Jadi, sudah sewajarnya kalau azab akan menimpa kakek tua ini. Ngabalin mengatakan, mulut Amin Rais tak sematang usianya, penuh dengki dan iri hati. Tenaga ahli kantor staf presiden atau KSP Ali Mohtar Ngabalin menyindir sikap dan tindakan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Alin Ngabalin New yang menyebut Amin Rais selalu diselimuti oleh rasa dengki dan hasad. Ia pun mengungkapkan bila Amin Rais punya sifat syirik yang berujung pada iri hati. Dengki, hasad, dan sirik satu tarikan nafas dari sebuah makna iri hati, kata Ngabalin. Tak tanggung-tanggung ia turut mengatakan bahwa mulut mantan Ketua MPR RI itu tidak berbanding lurus dengan kematangan usianya saat ini. Mulut Amin Rais itu tidak sematang usianya, ujar Ngabalin. Bahkan lewat cuitan sebelumnya, Ngabalin mengaku khawatir bila Amin Rais hendak meninggal dunia sebelum diadakannya pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Saya khawatir Pak Tua ini wafat sebelum pemilu 2024, cuit Ngabalin pada Jumat kemarin.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Partai Umat Agung Mozin mengaku sangat menyayangkan atas ucapan Ngabalin yang mengkritik Amin Rais. Sungguh sangat disayangkan ucapan yang keluar dari mulut Ngabalin itu tidak setinggi jabatannya, kata Agung. Menurutnya, pernyataan yang diungkapkan Ngabalin tentang Amin Rais itu sangatlah tidak pantas dan tidak mengandung adab yang baik. Ini pernyataan saya atas apa yang dikatakan oleh saudara Ngabalin kepada seorang guru besar bangsa, yaitu Profesor Dr. Amin Rais dengan sikap yang tidak pantas, tidak mengandung adab yang baik, ungkapnya. Ia pun turut mengingatkan kepada semua orang tak terkecuali Ngabalin untuk lebih berhati-hati dalam berucap kepada orang lain. Saya hanya mengingatkan kita semua agar berhati-hati dengan ucapan kita, mulut kita, karena peribahasa ini mengandung kebenaran, mulutmu harimaumu, tuturnya. Bahkan ia juga menegaskan bila ada seseorang yang kerap mendoakan keburukan kepada orang-orang baik, maka doa itu biasanya berbalik menimpa orang yang mengucapkan hal buruk itu. Jadi kalau kita mendoakan keburukan yang kita tujukan kepada orang-orang baik, maka bisa menjadi doa itu berlaku dan menimpa dirinya sendiri, katanya tegas. Tapi ternyata telah terungkap jika Amin Rais sebenarnya bukan bapak tapi penumpang gelap reformasi. Hal itu dikarenakan gara-gara Amin Rais disebut-sebut bukan bapak reformasi, setiap lebih tepat disebut penumpang gelap reformasi. Ferdinand Hutahian pun ikut mencuit terkejut. Bah, begitu ya, kata Ferdinand pada Minggu hari ini lewat cuitannya. Pernyataannya membalas cuitan akun Khairuddin @bahdin_nu yang mengunggah tangkapan layar pernyataan Barikade 98 sambil berkata, ternyata Amin Rais bukan bapak reformasi. Untuk diketahui, Barikade 98 mempertanyakan sebutan atau gelar bapak reformasi yang selama ini melekat pada Amin Rais. Bagi Barikade 98, Amin Rais hanyalah penumpang gelap. Kita ingin bertanya kepada Amin Rais, ketika Anda disebut sebagai bapak reformasi atau tokoh reformasi, siapa yang memberi label ketokohan itu kepada Anda? Tanya Ketua Umum Barikade 98 Benny Ramdhani di acara pengukuhan pengurus Barikade 98 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, seperti dalam keterangan tertulisnya pada Jumat kemarin. Menurut Benny, Amin Rais tak pernah satu perjuangan dengan mereka dalam perjalanan Indonesia menuju reformasi. Lebih tepat, kami mengatakan bahwa Amin Rais adalah tokoh penumpang gelap dari gerakan reformasi itu sendiri, tegas Benny. Dia menegaskan kembali sebutan penumpang gelap yang ia labelkan pada Amin Rais. Selama 23 tahun perjuangan para aktivis membawa Indonesia lepas dari Orde Baru, dia menyampaikan Amin Rais tak pernah terlibat dalam perjuangan itu. Karena top aktivis 98 tidak pernah merasa dalam perjuangan 23 tahun lalu Amin Rais berada bersama-sama kami, kecuali dia cuma sebagai penumpang gelap dari gerakan reformasi itu sendiri. Benny kemudian menjelaskan kehadiran Amin Rais saat mahasiswa menduduki DPR pada tahun 98. Saat itu menurut Benny, Amin Rais muncul tanpa diundang. Benny menduga Amin Rais muncul untuk kepentingan pribadinya. Aktivis 98 tidak pernah memberikan gelar kepada Amin Rais, tegas Benny. Untuk itulah Benny meminta Amin Rais tak mengenakan lagi gelar bapak reformasi. Ya Allah. Untuk itulah Benny meminta Amin Rais tak lagi mengenakan gelar bapak reformasi. Karena itu meminta Amin Rais untuk tidak lagi menggunakan gelar tersebut, pungkas Benny. Seperti kita tahu, Ngabalin mengkhawatirkan Amin Rais meninggal sebelum 2024. Pada akhirnya Waketum Partai Umat pun menjadi geram. Dia mengatakan bahwa Ngabalin tidak punya adab. Partai Umat menyesalkan pernyataan tenaga ahli kantor staf kepresidenan atau KSP Ali Mohtar Ngabalin yang menyebut khawatir Amin Rais meninggal dunia sebelum tahun 2024. Hal itu sebagai balasan saat Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais khawatir kepada Presiden Jokowi yang bisa saja lengser sebelum tahun 2024. Ini pernyataan saya atas apa yang dikatakan oleh saudara Ngabalin kepada seorang guru besar bangsa, Profesor Dr. Amin Rais, dengan sikap yang tidak pantas, tidak mengandung adab yang baik, kata Wakil Ketua Umum Partai Umat Agung Mozin lewat keterangannya pada Minggu hari ini. Agung Mozin mengingatkan Ngabalin agar berhati-hati dengan ucapannya. Dia percaya kekuatan doa dapat berbalik kepada yang mengucapkan. Kemudian Mozin menceritakan kekuatan doa pada zaman kehidupan Nabi Musa. Dia menyebutkan sang pencipta yang tahu apa yang akan menimpa Ngabalin di kemudian hari. Sebelumnya Amin Rais menyampaikan kekhawatiran Presiden Jokowi yang bisa saja lengser sebelum tahun 2024 pada sebuah acara yang bertajuk Merawat Reformasi yang diselenggarakan Partai Umat secara daring alias virtual pada Kamis malam kemarin. Dalam kesempatan itu, Amin Rais membeberkan bahwa kondisi negara saat ini telah dikuasai penuh oleh oligarki, bahkan KKN yang dahulu sama-sama ditentang
justru tumbuh subur saat ini. Mantan Ketua MPR RI itu juga mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar memikirkan fenomena tersebut. Mengingat, kata dia, saat ini masih ada 3 tahun untuk Jokowi memimpin bangsa Indonesia. Jangan sampai kemudian Pak Jokowi berakhir kurang elegan lah ya. Pernyataan Amin Rais itu pun kemudian dibalas Ali Ngabalin lewat tweetnya. Ali Ngabalin mengatakan, "Saya khawatir Pak Tua ini wafat sebelum pemilu 2024, tulis Ngabalin.